Halo pemirsa, Ahartov Shalom Laim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, selamat sore ya, menjelang selamat sore teman-teman. Saya ucapkan masih di hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Saya sekali lagi mengucapkan kepada rekan semua, kullu am wa nahnu bi khair. Semoga kebaikan menyertai kita sepanjang tahun. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, saya tadi baru baca satu unggahan di Facebook ya, tentang anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu. Di situ disebut anak ketiga menyimpan permasalahannya sendiri, anak keempat katanya nggak peduli dan cenderung lebih apatis gitu katanya. Sementara anak pertama dan kedua, ini menarik teman-teman. Karena anak pertama katanya mewarisi sifat baik bapaknya, tapi mewarisi sifat jelek ibunya. Anak yang kedua kebalikannya, sifat baik ibunya diwarisin, tapi sifat jelek bapaknya yang diwarisin. Entah kenapa saya mengiyakan sih, tapi saya lebih mengiyakannya dari gender teman-teman ya. Jadi gini ya, kalau anak pertamanya adalah seorang laki-laki ya, cowok kayak saya nih, dominannya mana? Dominan ibu apa dominan bapak dalam ininya? Dengan catatan kalau orang tuanya nggak divorce ya. Kalau anak cowok, anak laki ya, berdasarkan apa yang saya pelajarin, terutama pelajaran biologi, lebih dominan itu adalah dari ibu, teman-teman. Dominannya dari ibu. Kenapa? Karena it's a normal thing kalau anak laki-laki itu lebih dekat dengan ibunya. Bahkan disebut juga anak laki-laki itu adalah hak milik dari ibunya sampai kapanpun. Sekalipun dia nikah, tetap dia adalah hak milik ibunya. Mau dia lajang, mau dia nikah, punya istri, tetap dia adalah hak milik dari ibunya. Gitu. Itu istimewanya anak laki-laki. Makanya kenapa anak laki-laki itu memang normal kalau berdekatan dengan ibunya, lawan jenis, cross gender relationship, itu normal teman-teman. Jangan dikira kalau anak laki-laki terlalu anak laki-laki yang dekat sama ibunya dibilangnya nanti anak mami, bensoy, lekong dan sebagainya gitu. Itu normal teman-teman. Itu normal banget. It's a normal thing kalau cross gender relationship itu. Misalkan anak laki-laki, kakak laki-laki dengan adik perempuannya lebih dekat ketimbang dengan adik laki-lakinya. Itu wajar. Wajar teman-teman. Sangat-sangat wajar. Itu namanya saling melengkapi, balancing. Ya. Nah, kalau anak perempuan, misalkan nih anak pertama atau anak keduanya perempuan, betul. Yang diwarisin adalah yang baik dari bapaknya, tapi sifat jelek dari ibunya. Kenapa? Karena anak perempuan adalah didesain sebagai hak milik dari bapak. Tapi terbatas. Anak perempuan itu selama dia masih lajang, selama dia masih perawan, si single, dia adalah hak milik dari bapaknya. Tapi begitu sudah nikah, lepas sudah kepemilikan bapak dari anak perempuannya. Kenapa? Karena anak perempuannya menjadi hak milik dari suami, hak milik dari orang yang meminangnya sebagai pendamping hidup, pasangan hidup sekali untuk selamanya sampai dipisahkan oleh maut saat meninggal dunia gitu. Beda dengan anak laki-laki, sampai kapanpun dia adalah hak milik dari ibunya, sekalipun dia udah nikah.
gitu. Hak tetap dia adalah hak milik dari ibu. Memang itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpasang-pasang. Laki pasangannya dengan perempuan, udah pasti. Anak laki-laki padanannya memang didesain untuk dekat dengan ibu. Kalau itu normal teman-teman. Kalau anak perempuannya dia nggak dekat sama ibunya misalkan, dia lebih dekat kepada bapaknya misal, itu normal teman-teman. Karena memang anak perempuan itu didesain padanannya emang udah begitu. Padanannya kayak gitu. Anak laki didesain normal dekat sama ibu, anak perempuan didesain normal dekat sama bapak. Itu biasa teman-teman. Jadi bukan sesuatu hal yang tabu gitu loh. Kitanya aja yang belum biasa sih. Kalau menganggap tabu itu bagi saya itu belum biasa. Makanya wajar. Kita nggak boleh kaget kalau misalkan anak laki-laki itu lebih menonjolkan karakter ibu. Kayak saya nih, lebih menonjolkan sisi mama saya ketimbang almarhum papa saya. Itu normal teman-teman. It's a normal thing. Gitu loh. Atau adik saya lebih menonjolkan sisi dari ayahnya ketimbang dari mama saya atau mamanya. It's a normal thing. Itu hal biasa teman-teman, hal yang lazim gitu. Jadi itu sah-sah saja dan normal-normal saja. Gitu teman-teman. Jadi jangan kaget dan jangan juga gemeter kalau saya sampaikan fakta ini. Karena ini adalah sudah teruji secara biologis dan juga secara ilmiah gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya mau sholat asar dulu, nanti sambung lagi pada waktu yang akan datang. Selamat sore, sampai jumpa.